Betul. Oh, baru kemarin saya jalan-jalan ke Australia. Habis dari Australia saya ke Melbourne Australia juga. Habis itu ke New York, Las Vegas. Dari Las Vegas saya ke Prancis. Kemudian ke Belanda, ke Den Haag. Dari Den Haag saya pergi lagi ke ke Singapura. Dari Singapura saya pulang terus bunuh diri. Karena semua itu adalah mimpi. Iya kan? Udah, kita ini jadilah generasi realistis ya. Bener nggak? Kamu tanya gini, orang yang bergaya hidupnya kira-kira pencapaian, ada juga yang sukses menurut saya, pencapaian kesuksesannya lebih tinggi lebih rendah. Lebih rendah. Orang-orang yang sukses rata-rata prihatin nggak hidupnya? Prihatin. Orang yang berhasil hari ini sudah melewati masa-masa sulit nggak? Sudah melewati masa sulit. Jadi anak muda ini harus banyak melewati kesulitan. Kenapa? Jadi anak muda ini harus banyak melewati kesulitan. Kenapa? Kalau kita banyak melewati kesulitan, maka suatu saat kita akan sangat mudah meraih kemudahan. Tapi kalau tidak terbiasa melewati kesulitan, tiap hari mendapat kemudahan, ketika mendapat kesulitan maka kita akan depresi. Ya, pokoknya clear ya hari ini ya. Semangat ya. Saya terima kasih nih. Saya ketemu dengan anak-anak muda Bekasi, pelajar harapan bangsa ya. Mudah-mudahan kalian, tapi juga kalau kalian juga nanti teman-teman semua mau masuk pendidikan militer bukan karena nakal, nggak ada masalah. Oke? Ya kan teman-teman sini ikut pendidikan militer di camp, misalnya selama seminggu, bangun pagi, makannya teratur, olahraga, baris berbaris, pendidikannya mengikuti, kan nggak ada masalah, ya kan? Loh, kan banyak yang pengen masuk militer. Ya. Kenapa takut? Sudah menjawab kegelisahan warga Bekasi karena tampilnya orang yang seolah-olah mewakili anak-anak muda dengan argumen yang banyak orang menentangnya, gitu loh. Gitu. Saya termasuk waktu itu membuli anak kecilnya. Kenapa? Karena gaya bicaranya Bapak tuh sudah tepat menurut saya. Apa yang Bapak sampaikan ke anak itu udah tepat, Pak. Karena bukan anak, kakak. Udah 20 tahun. Udah tepat. Iya, udah tepat, Pak. Nggak keras saya ngomong. Enggak, Pak, karena itu kan untuk kebaikan kakaknya ini. Nggak ada unsur penghinaan nggak? Kenapa nggak ada unsur? Kan lu nyebut miskin. Enggak, Pak, itu enggak cuma Jangankan orang miskin, orang kaya bergaya terus bangkrut. iya. Kamu tahu nggak orang-orang Cina yang berhasil? Orang-orang Cina yang berhasil? Anak-anaknya pada bergaya nggak? Gitu. Jadi anak-anak muda ini udah rukun kan? Nggak ada problem kan? Pernah nggak yang Katolik ngajakin masuk Katolik sama yang Muslim? Nggak pernah kan? Pernah nggak yang Muslim ngajakin masuk Muslim sama yang Kristen? Nggak pernah kan? Nah, kan? Pernah nggak yang masuk sekolah kini karena yayasannya Kristen tiba-tiba pindah agama? Ada nggak? Nggak ada. Kalau pindah kursi banyak. Sama pindah kelas. Nah, kamu kan lihat, adik kan lihat tuh bagaimana Bapak berkomunikasi dengan pelajar alumni asal Bekasi. Pandangannya gimana sih dari dialog itu? Sebenarnya dialog itu kurang enak didengar ya, Pak. Karena kurang enak dengernya kayak rasanya ngomong. Orang miskin, sebenarnya kalimat miskin itu berawal dari kamu miskin gak? Saya miskin ya. Kalau orang miskin jangan banyak gaya, berinvestasi. Ini bahagia. Menurut saya adalah selama kamu sekolah, kenangan yang terindah adalah makan siang bareng Gubernur Jawa Barat. Pulangnya dikasih duit, naik busnya gratis, bisa jalan-jalan ke gedung sate. Itulah kenangan yang tidak akan pernah aku lupakan sepanjang hidupku. Nah, tepuk tangan dong.